Pada e-learning kali ini kita sudah masuk ke fase venture creation pada mata kuliah entrepreneurship, di mana setelah pembuatan perencanaan, menganalisa rencana, peluang bisnis yang sudah di-recognize. Nah, sekarang tahapnya si entrepreneur untuk memulai bisnis. Nah, bahan kali ini saya lebih banyak mengambil dari buku Suryana dengan judul Kewirausahaan. Anda juga nanti bisa dapat di slide paling terakhir buku Suryana, Kiat Sukses dalam Berwirausaha ya. Nah, di startup bisnis ini lebih banyak nanti akan kita bahas 3 macam bagaimana memulai bisnis. Pertama, merintis usaha yang benar-benar baru, yang kedua membeli perusahaan, dan yang ketiga yang disampaikan oleh Suryana pada bukunya ini adalah dengan kerjasama manajemen atau yang kita kenal dengan waralaba. Oke, next kita menurut Lambing dan Quayle, beliau ini mengemukakan kemungkinan aktivitas kewirausahaan itu ada 3 hal ya. Sebelum kita masuk kepada tipe-tipe mulai bisnis, kita bahas dulu 3 aktivitas kewirausahaan yang mungkin nanti ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas. Yang pertama, menurut Lambing dan Quayle ini ada usaha baru dengan konsep bisnis yang baru. Jadi usaha itu benar-benar baru dan konsepnya itu benar-benar fresh, belum ada ditemukan. Nah, kalau misalnya saya ilustrasikan, ini bagi yang tahu ini adalah Bill Gates ya. Pada saat dia memulai perusahaan Microsoft-nya ya, dimana dulu operating system semacam Microsoft ini belum ada, yang dimana operating system di komputer yang benar-benar memudahkan usernya untuk menggunakan komputer. Nah, benar-benar Microsoft itu muncul sebagai usaha baru dengan konsep bisnis yang baru. Nah, tipe yang kedua menurut Lamping dan Quayle itu, kemungkinan aktivitas kewirausahaan itu mereka membangun perusahaan yang baru, tapi konsep bisnis itu sudah ada sebelumnya. Nah, ini kalau misalnya diilustrasikan, ini bagi yang pernah lihat ini di toko mainan, ini namanya Mega Bloks ya. Dimana ini adalah mainan bongkar pasang, dimana kita tahu sebelumnya ada kok konsep mainan yang serupa seperti Lego ya. Tapi dia lebih ukurannya kecil. Cuma dengan usaha baru ini mereka mengambil konsep yang dipakai oleh Lego, tapi target konsumernya atau yang ini ada lebih muda umurnya ya, di bawah umur 6 tahun, sementara Lego kan untuk umur 6 tahun ke atas ya. Sehingga ini juga mainan bongkar pasang tapi dengan ukuran yang lebih besar daripada Lego. Nah, selanjutnya menurut Lambing dan Quayle, ini adalah usaha dan konsep bisnis yang sudah ada. Biasanya di sini aktivitas kewirausahaan kita membeli, membeli perusahaan yang sudah berjalan dan konsep bisnis yang ada, atau kita benar-benar menirunya gitu. Nah, ini yang dimaksud kalau misalnya kemungkinan aktivitas kewirausahaan. Nah, kalau menurut Suryana ini ada 3 hal ya. Cara mulai usaha baru yaitu merintis usaha yang benar-benar baru. Kalau menurut Lambing dan Quayle ini dibagi lagi menjadi 2, usaha baru dengan konsep bisnis yang benar baru atau usaha baru dengan konsep bisnis yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, cara mulai berusaha baru itu bisa saja kita mulai dengan, bagi yang punya modal ya, itu dengan membeli perusahaan yang sudah ada ya. Yang ketiga, kita menggunakan kerjasama manajemen bagi yang sudah punya modal juga. Tapi yang kalau misalnya eh, modalnya pas-pasan, kita bisa mulai dengan merintis usaha baru. Banyak nanti akan kita bahas pada e-learning kali ini tentang merintis usaha baru. Nanti di akhir perkuliahan saya harap Anda sudah bisa membedakan apa itu merintis usaha baru, membeli perusahaan, dan kerjasama manajemen. Merintis usaha baru seperti yang kita kenal sebelumnya, pada pertemuan awal kita, salah satu proses usaha itu adalah
dengan idea generation atau opportunity recognition. Ya, pastinya Anda sudah mengenal apa perbedaannya. Di sini saya akan singgung sedikit. Idea generation itu lebih kepada pendekatan inside out. Jadi entrepreneur itu sudah punya modal, punya pengetahuan sendiri dan juga skill, sehingga dia bisa mengenerate idea yang kira-kira ide itu nanti akan menjadi bisnis dia. Nah, ini bergantung sekali kepada knowledge dia pada saat itu dan juga skill, kemampuan dia dalam menghasilkan produk sehingga produk itu nanti akan menjadi bisnis. Nah, ini pendekatannya inside out. Sementara di pandangan yang lain ya, pendekatan yang lain itu opportunity recognition. Nah, ini Anda sudah bisa membedakan bahwa pada proses-proses kewirausahaan yang sudah saya bahas sebelumnya pada awal perkuliahan, lebih condong pada para peneliti itu, para pakar entrepreneurship itu memulainya dari opportunity, ya, karena ini pendekatannya outside in, ya, dimana nanti bisnis yang benar-benar baru masuk itu nanti punya keunggulan karena sudah membaca peluang itu di pasar, lingkungan, dan juga bagaimana kondisi persaingan pada saat dia akan memulai bisnis tersebut, sehingga nanti dia akan menemukan celahnya bahwa produk yang akan saya create ini benar-benar untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga pada saat dia memulai membangun usahanya, dia tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga kalau namanya juga memenuhi kebutuhan, pastinya nanti akan berbicara namanya ya pemenuhan kebutuhan, berarti ada demand-nya ya, permintaannya sudah ada. Sementara idea generation belum tentu. Nah, untuk merintis usaha baru, perlu kita akan memperhatikan ya barang dan jasa yang akan kita tawarkan, sehingga nanti berhasil yang merintis usaha baru ini dapat dilihat dari lakunya si barang dan jasa yang kita tawarkan. Ya, kalau misalnya dilihat dari jenisnya, bidang usaha itu terbagi menjadi dua ya. Ada di memproduksi barang ataupun menawarkan jasa. Nah, kalau dibagi lagi menjadi breakdown lagi, itu bisa di pertanian, pertambangan, pabrikasi, konstruksi, sehingga ada lagi jasa keuangan hingga jasa wisata ya. Ini juga termasuk ke dalam breakdown dari bidang usaha tadi. Nah, seperti pertanian, pertambangan, lalu jasa, ini punya komposisi terhadap kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, bisa saja di satu bidang itu perlu kemampuan teknisnya yang paling menonjol, sementara di bidang usaha lain mungkin pemasaran dan finansialnya lebih dominan, atau kompetensi network, kompetensi hubungan ya. Ya, ini kombinasinya akan berbeda-beda. Jadi dilihat dari bagaimana bidang dan jenis usaha yang akan dikerjakan, tentunya nanti ini akan menjadi keputusan juga bagi si entrepreneurs untuk menggunakan sumber daya apa saja yang mendukung bahwa barang dan jasa yang diusahakannya itu benar-benar sukses nantinya. Tidak menutup kemungkinan pada saat ini dulu ya, di zamannya dulu kalau memang berusaha untuk menjual produk ya produk aja, tapi sekarang sudah mulai bahwa sekarang udah kombinasi antara produk dan services ya. Bagaimana kita mendistribusikan atau menjual produk kita, tapi juga ada di situ jasa yang juga ditawarkan, sehingga konsumen punya nilai tambah. Nah, tadi berdasarkan bidang usaha yang akan kita geluti, pastinya kita udah sebagai entrepreneur yang akan merintis usaha baru akan mempertimbangkan ternyata kompetensi saya yang punya tidak sesuai mungkin dengan bidang usaha yang akan saya usahakan, tapi bukan hanya berhenti di sana. Nah, itu yang kemarin gunanya kita menggunakan business plan. Jadi kita tahu sumber daya dan terutama sumber daya manusia, atau bagaimana kita merekrut tim yang benar-benar bisa berjalannya usaha kita, pastinya akan menjadi pertimbangan ya. Nah, makanya ada nanti setelah kita sudah menentukan bidang usaha,
bentuk usaha kita nanti seperti apa. Nah, ini akan terpengaruh lagi ke dalam bentuk kepemilikan ya. Apalagi kalau misalnya tim Anda itu juga memberikan sumbangsi dalam bentuk modal ya. Nah, ini bagi yang basicnya perkuliahan ekonomi pastinya sudah ada dibahas di perkuliahan pengantar bisnis ya. Nah, kita akan singgung sedikit. Ini bentuk usaha itu sebenarnya banyak bentuk usaha, cuma kalau misalnya dibagi menjadi sedikit kelompoknya itu bisa jadi 4, di mana di sini ada perusahaan perorangan ya, di mana di sini perusahaan perorangan ini kita punya skill, kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan bidang usaha, lalu kita juga selain itu punya modal sendiri, kita punya aset, jadi kita nggak membutuhkan orang lain, kita bisa aja membangun langsung bentuk kepemilikan usaha kita itu adalah perusahaan perseorangan. Kita yang menjalankan usahanya, kita juga yang memodalinya, dan kepemilikannya hanya kita sendiri gitu. Mungkin nanti kalaupun mau butuh modal ataupun ini, kita bisa rekrut lembaga keuangan atau peminjam dana, jadi kita nggak ada hubungan ini ya, hubungan untuk bahwa si orang lain itu nggak ada punya semacam wewenang untuk mengatur jalannya usaha, tapi pada saat itu namanya kita perusahaan perorangan. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan rekan, partner, cuma antara sumbang sih modal dan juga skill dan juga usaha, waktu yang dicurahkan untuk satu usaha itu merata atau sama gitu ya. Nah, bisa kita sebut kepemilikan yang di Indonesia itu dikenal dengan firma ya. Firma, jadi di sini antara si A dan si B itu kepemilikannya sama terhadap satu usaha. Dan yang bentuk ketiga itu ada persekutuan ya. Mungkin ada yang pernah dengar Comuniter Ventura, Comuniter Ventures atau CV, di mana di sini hubungannya antara ada sekutu pasif, ada sekutu aktif. Sekutu pasif ini umumnya dia memberikan modal, tapi tidak turut menjalankan usaha. Dia tahunya nanti jalannya usaha, dapat keuntungan apa segala macam itu dari sekutu aktifnya, dimana sekutu aktif ini yang memanage, mengelola. Cuma mereka berbarengan, jadi nanti dalam bentuk kepemilikannya si A dan si B ini sama-sama memiliki usaha tersebut, cuma si nanti si sekutu pasif dia hanya sumbangsinya dalam bentuk modal, finance ya. Sementara yang sekutu aktif benar-benar melakukannya dalam ya menjalankan usahanya, operasional apa segala macam dijalankan oleh si sekutu aktif. Nah, nanti kepemilikannya persentasenya ini berdasarkan kesepakatan antara si dua orang tersebut ya. Dan yang terakhir nih bentuk yang berikutnya, kalau misalnya butuh modal cuma tidak terikat semacam dilakukan oleh sekutu aktif dan sekutu pasif, kita bisa aja nanti merekrut modal ya, bagi yang membutuhkan modal besar. Ini kalau misalnya usaha-usaha besar cocok sekali menggunakan perseroan. Cuma nanti Anda nanti di setiap akhir tahunnya profit, keuntungan ya, itu di-share kepada pemegang-pemegang saham berdasarkan persentase-persentase terhadap nilai usaha yang nilai perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Misalnya Anda dapatkan keuntungan 100 gitu ya. Kalau misalnya si pemegang saham ada yang 2% apa segala macam, berarti ada pembaginya ada 2 poin, 2 poin, 2 poin gitu. Kira-kira semacam itu. Nah, ini karena tadi sebelumnya kita mempertimbangkan kompetensi usaha yang dilakukan untuk menjalankan bidang usaha yang kita tekuni. Kalau memang kita mahir, lalu kompetensi kita semuanya ada, ya udah kita jalankan aja perusahaan perseorangan, di mana kita total mengambil keputusan segala macam terkait tentang running the business, itu ada di kita sendiri sebagai ini. Tapi kalau misalnya kita butuh modal dan juga butuh sumbangsih skill dan knowledge dari orang lain dalam tim kita, nanti bentuk kepemilikannya bisa firma, persekutuan, atau bahkan perseroan ya.
Merintis usaha baru tidak eh, lari juga dari bagaimana kita mempertimbangkan tempat usaha. Pastinya menjadi pertimbangannya itu aspek efisiensi dari penggunaan sumber daya, resources ya, dan juga efektivitas dalam waktu, baik itu operasional, kegiatan manufacture, lalu bagaimana kita mendapatkan eh, sumber daya ya dalam hitungan waktu ya. Eh, ada 5 pertanyaan di mana tempat usaha itu benar-benar menjadi pertimbangan bagi si entrepreneur yang ingin merintis usaha baru ya. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah tempat usaha itu dekat dengan sumber daya yang kita butuhkan? Nah, bagi yang usahanya karakternya itu adalah karakter lokal, di mana nanti konten lokalnya merupakan menjadi ini ya, menjadi satu keunggulan, ya pastinya kita harus mencari yang dekat. Misalnya Anda mau bikin usaha pancake durian di eh, wilayah yang dimana ngedurian bukan menjadi sumber daya perkebunannya di daerah tersebut, maka pancake durian lebih cocok. Kalau memang benar-benar kita mau melihat efisiensinya, lebih baik kita lebih dekat dengan sumbernya, contohnya di Bengkalis kalau untuk di Riau ya. Dan yang kedua, pertanyaan kedua itu, apakah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja? Nah, tentunya kalau bagi usaha yang butuh padat karya, contohnya bagi yang ingin membuat kafe, tentunya akan menjadi pertimbangan bagi mereka untuk merekrut tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dekat. Nanti kalau misalnya dia bekerja di perusahaan kita, tentunya akan menjadi dekat dekat nggak dengan si usaha kita. Tahunya nanti malah susah mencari sumber daya manusianya. Nggak mungkin kan kita bikin kafe di tengah-tengah kebun kelapa sawit yang luas. Itu nggak akan mungkin terjadi, karena salah satunya di situ sulit mendapatkan sumber tenaga kerja. Yang pertanyaan ketiga itu, apakah tempat usaha memiliki prasarana yang baik? Ini kalau prasarana ngomongin tentang jalan, akses dari satu daerah ke daerah tersebut, bagaimana konsumen itu mengakses kita seperti apa, lalu belum lagi komunikasi, telepon, internet dan segala macam, listrik ya, ini merupakan prasarana. Jadi kena ada satu wilayah, kenapa di situ wilayah tersebut dibilang wilayah industri, pastinya dia harus memadai prasarana tersebut, minimal di situ listrik nggak jarang mati ya, dibandingkan kalau misalnya usaha itu akan berjalan lebih lambat kalau misalnya di satu daerah itu sangat terbatas prasarana-prasarana yang dibutuhkan. Makanya uh, makanya kalau kita lihat fenomenanya, banyak usaha itu didirikan di perkotaan di mana prasarana lebih baik dibandingkan di pedesaan. Karena di pedesaan seperti yang kita ketahui, sarana itu terbatas, sehingga peluang yang dimanfaatkan oleh warga desa untuk membangun usaha itu terbatas pula, sedikit sekali. Tapi kalau misalnya kita mengarah ke arah perkotaan yang prasarana lebih baik itu cenderung usaha-usaha bermunculan ya. Kira-kira seperti itu. Lalu apakah lingkungan tempat usaha mendukung kegiatan usaha? Ini juga kita lihat lingkungannya, sosiopolitiknya, ekonomi, perekonomiannya, gaya hidup si di daerah tersebut, apakah cocok dengan bidang usaha yang akan kita lakukan ya. Dan tidak kalah pentingnya, apakah tempat usaha ya, bagi yang memulai usaha dengan opportunity recognition, pastinya terjangkau nggak dengan pasar sasaran atau yang dimaksud dengan end consumer. Kalau mungkin 4 pertanyaan di atas lebih cocok di jawabannya iya semua, tapi sementara di jawaban kelima, pertanyaan kelima, apakah terjangkau oleh konsumen, mungkin saja jenis usaha yang Anda lakukan itu adalah B2B ya, business to business, bukan business to konsumen atau B2C. Dimana kalau konsumen ini kan harus end user, kita harus benar-benar di tempatnya daerah pemukiman si konsumen yang kita menjadi target pasar kita. Nah, dalam merintis usaha baru,
Tentunya akan memperhatikan juga organisasinya nanti seperti apa. Tadi kita udah berbicara tentang kalau firma itu seperti apa, kepemilikannya yang nomor satu siapa, terus yang menjalankan usahanya siapa, direktur, manajemen, manajemen di bawahnya, manajemen yang middle, manajemen yang lower ya, di tingkat paling rendah. Nah ini susunan organisasi ini akan memperhatikan eh, seberapa besar skala usaha yang kita punya. Itu dilihat dari aset dan sumber daya yang kita kelola. Lalu bagaimana cakupan usaha? Kalau misalnya cakupan pasarnya direncanakan lebih luas, tentunya nanti organisasinya akan lebih kompleks. Nah, jadi pertanyaannya nanti saya harap Anda bisa menjawab pertanyaan ini ya. Organisasi seperti apa yang dibutuhkan perusahaan apabila di perusahaan tersebut skala dan cakupan usahanya besar? Nah, kira-kira Anda bisa bayangkan kan mengilustrasikan perusahaan besar akan berbeda dengan usaha yang cuma menjalankan usaha gerobak gorengan. Kan di situ nggak perlu CEO, direktur kalau misalnya gorengan ya, jualan gorengan yang dalam bentuk gerobak. Tapi kalau misalnya udah ngomongin tentang usaha pengemasan dalam bentuk kaleng apa segala, lalu pendistribusiannya, channel-channel distribusi di daerah-daerah, Anda bisa bayangkan dia semakin secara horizontal lebar, tapi secara vertikal juga tinggi. Jadi di situ perlu top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Nah, dalam merintis usaha baru yang perlu diperhatikan oleh si pebisnis, lingkungan usahanya. Nah, ini kita udah membahas tadi lingkungan usahanya cocok apa tidak dalam itu tadi kita bahas tentang tempat usahanya ya. Nah, di lingkungan usaha yang mikro sebenarnya ini adalah di lingkaran kecil ini di mana pebisnis ini keempat faktor ini adalah faktor yang benar-benar uh, menjadi fundamental dalam bisnisnya itu bisa beroperasi ya. Karyawan, supplier, adanya kepastian pendistribusian distribusi ke channel atau pasar tertentu, dan konsumennya ada. Nah, ini adalah lingkungan usaha yang mikro. Nah, berikutnya ini ada usaha lingkungan usaha itu adalah lingkungan usaha makro. Dia akan memperhatikan juga ekonomi di satu daerah. Kalau ekonomi di satu daerah berarti kan terkait dengan daya beli ya. Restoran yang begitu mahal mau didirikan di daerah ya dengan daya beli dan gaya hidup yang tidak terlalu wah, tentunya akan mempengaruhi jalannya bisnis tersebut ya. Lalu teknologi, kita mau membuat teknologi pemesanan di satu daerah di restoran kita itu canggih, tapi sementara gaya hidup, pendidikan ya, apa segala macam si calon pelanggan kita tidak sampai untuk mengkonsumsi teknologi tersebut, dan ini juga akan mempengaruhi kegagalan dari usaha tersebut ya. Sosiopolitik tentunya juga akan mempengaruhi. Nah, ini yang di lingkaran yang hijau. Yang hijau ini adalah makronya, sementara mikro itu yang paling dekat, yaitu bisa tergambar di lingkaran kecil ini, dan bisnis kita di tengah-tengahnya. Nah, ini yang cukup menjadi pertimbangan bagi si entrepreneur dalam menjalankan ingin merintis usahanya. Nah, hambatan pada saat business entry ini pada saat si bisnis itu atau usaha tersebut ingin memasuki industri yang dia ingin geluti. Ada 3 menurut Lembing dan Coyle. Yang pertama adalah sikap dan kebiasaan pelanggan. Ini juga akan menentukan apakah kalau misalnya sikap dan kebiasaan yang nggak cocok dengan apa yang akan kita tawarkan, atau pelanggan merasa bisnis kita ataupun produk yang ditawarkan, baik barang maupun jasa yang kita tawarkan itu tidak menjawab atau memberikan solusi terhadap kebutuhan dia, otomatis ini menjadikan penghambat ya. Lalu berikutnya yang perlu diperhatikan adalah biaya perubahan ya, the cost of change ya. Karena untuk memasuki industri baru, seperti yang saya sebutkan pada saat kita menyusun business plan, kita harus mengevaluasi perencanaan kita itu dalam 1 tahun berjalan ya, perusahaan itu berjalan. Bisa saja tidak cocok sehingga nanti adanya perubahan. Perubahan itu kalau tidak bisa kita
beradaptasi dengan cepat, itu akan nanti ngomongin tentang penambahan cost terhadap usaha-usaha kita. Jadi jangan kaget, semakin real perencanaan yang kita bikin dalam perencanaan usaha, itu akan meminimalisir adanya nanti biaya-biaya perubahan ya, cost of change tersebut. Lalu tidak menutup kemungkinan kalau kita menawarkan konsep atau konsep bisnis yang baru, tentunya nanti ada lagi respon dari pesaing ya, dimana nanti pesaing bisa saja meniru. Dan ini mungkin kalau bisa kita lihat sangat cepat sekali apabila si konsep satu bisnis itu dapat ditiru oleh orang lain. Tadi kita sudah berbicara tentang merintis usaha baru, kita masuk ke tipe yang kedua. Menurut bagaimana memulai bisnis menurut Suryana ya, yaitu membeli perusahaan yang sudah ada. Nah ini tentunya bisa kita bayangkan, perusahaan yang sudah ada ini berarti kita sudah menyiapkan modal yang cukup untuk membeli perusahaan. Jadi kita nggak bertungkus lumus lagi nih untuk merintis usaha yang mungkin belum tentu nanti perusahaan tersebut berhasil. Nah, yang perlu kita mulai dalam membeli perusahaan yang sudah ada itu tentunya kita menganalisa perusahaan yang akan dibeli. Terus yang perlu Anda analisa itu apa aja alasan pemilik untuk menjual si perusahaan. Ya. Lalu potensi produk dan jasa yang dihasilkan, potensi dan produk dan jasa yang dihasilkan ini seperti komposisi dan karakteristik pelanggan yang sudah terbentuk pada saat usaha ini sudah jalan. Seperti apa sih karakteristik pelanggan? Apakah cocok nggak dengan target pasar Anda, harapan Anda perusahaan ini nanti akan jadi seperti apa? Ya, atau misalnya karakteristik atau komposisi pelanggannya masih terlalu sempit sementara Anda ingin yang lebih luas lagi, berarti nanti Anda nambahkan bagaimana Anda mempromosikannya. Selanjutnya, komposisi dan karakteristik dari pesaing perusahaan yang sudah eksis ini gitu, yang ingin Anda beli ini ya. Selanjutnya, aspek yang berikutnya adalah aspek legal yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah nanti kepemilikannya itu sudah jelas atau tidak? Itu nanti adanya pemindahan aset dan juga balik nama pemilik dari pemilik sebelumnya ke Anda tentunya akan menjadi pertimbangan Anda juga ya. Nah, yang paling penting juga di sini kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual. Cash flow-nya gimana sih sebenarnya? Selama ini defisit kah atau profit yang dihasilkan oleh si perusahaan, dan juga nilai perusahaannya sesuai nggak dengan yang Anda beli gitu ya. Misalnya nilai suatu perusahaan itu dia menjual 500 juta gitu kan, nilai perusahaannya berapa kalau setelah Anda nilai value of the company atau enterprise-nya. Membeli perusahaan yang sudah ada juga mempunyai keunggulan dan kerugian ya. Keunggulannya di sini disebutkan oleh Suryana. Pertama, di sini perusahaan yang kalau kita membeli perusahaan yang sudah ada itu resiko kecil karena kemungkinan gagal lebih kecil karena perusahaannya sudah jadi. Kita udah lihat brandnya seperti apa, pelanggannya juga sudah ada. Jadi resiko bakal nggak laku apa segala macam itu ya juga kecil kemungkinannya. Waktu dan tenaga yang kita perlukan untuk mengembangkannya sampai di level yang sekarang akan kita beli itu juga tentunya lebih sedikit. Karena kita nanti pada saat akhirnya kalau misalnya kita mau mengembangkan pasar, mau memperluas target pasarnya, kita hanya tinggal menambah fokus di pemasaran gitu ya. Walaupun perlu modal besar di awal, harga perusahaan relatif lebih rendah dibandingkan merintis usaha baru. Nah ini dia, karena kita udah kalau misalnya dalam merintis usaha baru, karena kita masih awam terhadap lingkungan, terus kita dalam memprediksi, apalagi kita sebagai entrepreneur yang belum berpengalaman, tentunya nanti banyak kos-kos biaya-biaya dadakan yang ini tentunya itu akan lebih mahal. Tapi kalau misalnya
beli perusahaan yang sudah ada, ya kita memang perlu modal besar di awal, tapi dia sudah punya aset-aset yang untuk menjalankan operasional seperti yang sudah dilakukan sebelumnya perusahaan ini ya. Nah, kerugiannya ada masalah eksternal. Yang ditinggalkannya itu tentunya adanya persaingan. Terus dan ukuran peluang pasar. Ya udah kita terima apa adanya perusahaan yang sudah kita beli ini. Kalau kita udah beli perusahaannya, otomatis kita sudah mulai bergumul ya, bercengkrama dengan persaingan yang sudah dibangunnya oleh si perusahaan ini. Dan juga ukuran peluang pasarnya, ya udah ukuran peluang pasar yang kondisi pada saat itu. Masalah internalnya ada masalah citra atau reputasi perusahaan, karena nama juga perusahaan yang dijual ini berarti kan ada kemungkinan si pemilik punya permasalahan di dalamnya secara internal ya. Bisa juga karyawan, masalah lokasi juga, dan juga masalah masa depan perusahaan. Tapi Anda tentunya akan mempertimbangkan kerugian ini sehingga Anda akhirnya memutuskan untuk membeli perusahaan tersebut. Pastinya Anda sudah punya rencana-rencana untuk secepat mungkin mengevaluasi serta menjalankan apa yang perlu diperbaiki nih perusahaan ini sehingga nanti perusahaan ini lebih unggul dibandingkan kondisi sebelumnya. Nah, menurut Suryana, memulai usaha bisnis bisa saja kita mulai dengan bisnis waralaba. Ini yang ketiga ya. Bisnis waralaba ini sudah saya sampaikan di modul sebelumnya, itu adalah modul risk reduction. Bagaimana kita mengimitasi dengan menggunakan membeli lisensinya ya. Jadi itu masuk dalam strategi imitasi. Daripada kita membangun brandnya kita pastikan dulu dengan formula, kita beli dengan formula yang terbukti berhasil. Contohnya McDonald's, KFC, Indomaret, Alfamart itu salah satunya franchise ya. Kita beli lisensinya. Ini punya keunggulan dan juga ketidakunggulan juga ya, keuntungan dan kerugian. Keuntungannya dia sudah punya pengakuan dari pasar karena kita punya beli lisensi brandnya ya, menggunakan nama, merek, dan produk yang sudah dikenal oleh si target pasarnya. Lalu di sini kita juga biasanya di sini ada juga konsultasi dan pelatihan manajemen dari franchisernya. McDonald's itu pastinya udah punya manajemen, kita cuma tinggal beli kerjasama manajemennya, kita tinggal beli lisensinya, kita tunjukkan ini daerah kosongnya, yaudah mereka yang melakukannya. Kita pun bisa berkonsultasi apa yang cocok produk yang kita jual di daerah kita. Tentunya di sini mempunyai prospek keberhasilan karena dia udah lama terbangun ya brandnya. Kerugiannya ini adanya batasan kreativitas, kita nggak bisa berkreasi dengan brand yang sudah ada karena tentunya ini pasti dibatasi oleh franchiser. Mau kita berkembang atau berkreasi nggak bisa. Ini pastinya sudah ada kontraknya dengan si franchiser. Kita sebagai franchisee mengikuti. Kita pokoknya tahu aja nanti pada saat profit share kita sudah tahu ini keuntungan kita sekian persen, untuk mereka sekian persen. Dan masing-masing franchiser ini beda-beda ya kontraknya ya. Antara kalau misalnya ada kuliner, KFC dan McD itu beda, Alfamart dan Indomaret beda lagi. Lalu pengambilan keputusan itu karena ini brandnya milik franchiser, itu nggak kita yang mengambil keputusannya. Kita hanya menjalankan, kalau franchiser mintanya seperti apa, ya udah kita jalankan. Promotion apa segala macam bentuk ini semua ditentukan oleh franchiser. Jadi kita hanya tinggal menikmati aja. Nah itu dia ketiga cara memulai bisnis. Ini rangkumannya. Bentuknya dari tadi merintis usaha baru, starting, buying atau membeli perusahaan, atau franchising, kerjasama manajemen. Kelebihan dan kelemahannya ada. Kalau misalnya di entrepreneur lebih banyak ya, saya akan merekomendasikan kita merintis usaha baru. Jadi kita benar-benar mulai dari opportunity recognition, idea kita ada, terus bagaimana kita mengembangkan ide tersebut dalam bentuk business plan, lalu kita rintis usahanya, starting bisnisnya melalui ini. Tentu saja ada kekurangan dan kelebihannya.
Yang pasti di pilihan kedua itu membeli perusahaan dan kerjasama manajemen itu modal di awalnya itu pasti besar karena membeli ya. Sementara kalau merintis usaha baru nanti akumulasinya juga sama-sama besar, tapi kita mulai dari modalnya kecil dulu. Nanti pada saat ini sudah berjalan, baru kita akan melihat cost itu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan kita dalam mengembangkan usaha kita. Ini referensi yang saya gunakan, buku Suryana, judulnya itu Kewirasan Kiat dan Proses Menuju Sukses. Ini diterbitkan oleh Salemba 4. Sekian dulu untuk Startup Business. Kita akan lanjut ke e-learning berikutnya di minggu depan. Sekian dari saya, salam.